Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rizkyandi, NIM 0230111066 dari Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Fakultas Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan hasil survei pengendalian sedimen dan erosi di sini ya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian erosi mungkin dari sebagian yang menonton ini tidak tahu apa itu pengertian erosi. Baik, di sini erosi adalah proses pengikisan atau pengangkutan partikel tanah dan batuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh agen alami seperti air, angin, es, atau gravitasi. Selanjutnya, jenis-jenis erosi. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut. Jenis erosi dibagi menjadi tiga, yakni erosi percikan, erosi kulit, erosi alur. Yang pertama, erosi alur. Penyebab terjadinya erosi ini yakni dari percikan air hujan yang jatuh ke tanah. Hal ini sulit diamati oleh mata telanjang ya. Terus erosi kulit atau soft erosion. Erosi ini berlangsung pada lapisan tanah bagian atas. Jadi tanah bagian atas akan ikut terbawa aliran air sehingga kesuburan tanah akan berkurang. Jenis ini ditandai dengan tanah pucat dan air keruh. Diulangi lagi biar tahu perbedaannya, yakni ditandai dengan tanah pucat dan air keruh. Selanjutnya C. Erosi alur, rel erosion. Erosi ini akan menghasilkan alur-alur relatif yang lurus di daerah berlereng dan berkelok. Terjadinya pada saat air aliran masuk ke cekungan atau permukaan tanah yang berbelok ya. Selanjutnya bisa dilihat dari foto hasil survei saya, terlihat adanya kerusakan pada sisi jalan yang disebabkan oleh erosi tanah di sekitar saluran air. Kerusakan ini ditandai dengan longsornya tepi jalan, bisa dilihat ya teman-teman, dan terangkatnya sebagian trotoar atau saluran beton yang memperlihatkan lapisan tanah di bawahnya terlihat bagus, terlihat tergerus. Pipa dan sampah di saluran juga memperlihatkan adanya sistem drainase yang kurang berfungsi optimal atau maksimal, yang kemungkinan besar memperparah tersebut, terutama saat terjadinya hujan deras. Selanjutnya, ya di sini bisa kita lihat hasil foto dari tempat terjadinya banjir kemarin. Bisa kita lihat penyebab apa saja yang penyebab terjadinya banjir kemarin ya. Apa ya? Dari dua foto tersebut bisa kita simpulkan penyebab utama erosi dalam foto ini yakni aliran air hujan yang tidak terkendali pada permukaan jalan sehingga membuat jalan berlubang seperti pada foto sebelah kanan saya. Terus drainase buruk menyebabkan genangan air dan aliran menggerus struktur pinggir jalan. Seterusnya di bagian kanan sama ya. Penyebab terjadinya yakni hujan deras yang menyebabkan terkikisnya atau erosinya tebing di samping halaman rumah tetangga.
atau warga. Selanjutnya, dalam foto tampak sebuah rumah warga yang berada di atas tebing kecil yang mengalami erosi tanah. Dinding tebing menunjukkan tanda-tanda pengikisan lapisan tanah terlihat dari permukaan tanah yang menggantung dan akar-akar tanaman yang mulai terekspos, lereng yang tidak diperkuat dengan penahanan tanah, seperti broton atau beton atau pengecoran di tebing lah, membuat tanah runtuh terutama saat terjadinya hujan deras ya. Teman-teman bisa dilihat pada foto tersebut. Foto ini termasuk dari slide yang di atas tadi ya. Ya, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang saya amati di tempat terjadinya banjir, di dua lokasi berbeda di Kabupaten Lombok Timur, dapat saya simpulkan bahwa erosi tanah merupakan permasalahan nyata yang mengancam infrastruktur dan keselamatan lingkungan permukiman warga di Kecamatan Masbagi. Sementara di Kecamatan Solong, erosi terjadinya pada lereng dekat rumah warga yang tidak memiliki perlindungan atau penguatan tebing. Eh, by the way, saya ini apa eh, ambil fotonya beda sedikit ya di tempat terjadinya antara perbatasan Mas Bage dan Selong. Makanya di sini tertera di dua tempat ya. Selanjutnya sudah selesai teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang berbelit atau salah omong atau berulang-ulang, mohon dimaafkan karena saya bukan Nabi Boy. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Wah.